Oke, rekan-rekan, eh, bagi yang ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja, mumpung masih bisa kita diskusikan gitu. Pak, mau bertanya, Nah, gimana? Pak, untuk judul UM, bagaimana Pak? Judulnya kayak gimana? Untuk UM Judul sendiri, misalkan, sebentar, kok ini nggak? Udah ada datanya belum? Data UM-nya Pak? Bukan itunya, Atau gimana Pak? bukan data UM-nya, tapi yang tadinya Prokernya? yang saya minta proker yang kosong. Udah Pak, itu dikirim di WhatsApp, Dikirim di WhatsApp. di grup. Sebentar. Oh, ada ini. Nah, ada benar nih. Kita bahas satu-satu ya. Saya coba share screen lagi. Ada screen-nya nggak? Ada Pak. Nah, Ada Pak. misalkan ini untuk UM yang tadi UMTA ya. Misalkan ininya apa judulnya? Bukan penerapan, tapi sosialisasi usaha ekonomi masjid pada desa X di masjid A misalkan. Saya ulangi ya. Sosialisasi Usaha ekonomi masjid pada desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong. Nah, misalkan segini aja bisa. Sosialisasi usaha ekonomi masjid pada sosialisasi usaha ekonomi masjid di. Nah, gini aja. Sosialisasi usaha ekonomi masjid di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong. Nanti di laporannya silakan jelaskan alamat desanya, jelaskan di mana masjidnya, di dusun mana, di mana jemaahnya berapa, laporannya bagaimana gitu. Itu untuk usaha ekonomi masjid judulnya. Ya. Nah, kita balik lagi. Tadi kita bahas ini satu-satu. Sumber daya ekonomi kemarin saya sudah bilang bahwa di dalam desa tersebut ada pasarnya berapa biji, banknya ada, pokoknya berkaitan dengan sumber daya ekonomi yang ada di sini. Atau bisa rekan-rekan cari sumber daya ekonomi itu apa saja, macam-macamnya. Nah, tinggal rekan-rekan implementasi masalahnya apa. Nah, masalah di sini terbagi dua. Masalah di objek penelitian, di objek, bukan objek penelitian, di objek, sama masalah pasca COVID. Karena nanti ujung-ujungnya akan membuat laporan pasca COVID. Ya. Nah, silakan sama, yang lain juga sama. Tetapi yang sudah membuat tidak apa-apa. Saya nanti dikumpulkan, tetapi ini untuk laporan individu per akhir bulan nanti. Ya. Untuk laporan individu per nanti. Kalau yang sekarang mah ya cuman masalah ininya saja. Seperti ini ya, seperti rekan-rekan mengumpulkan. Tetapi nanti pas laporan akhir KKU per individu, silakan laporkan pasca COVID-nya, ada pasca COVID-nya. Ya, karena
seperti yang tadi sudah dijelaskan sama ketua panitia, ada unsur COVID-nya. Maka rekan-rekan pun harus menjelaskan pasca COVID-nya. Nanti saya pas laporan kelompok, sama dibuatkan juga laporan pasca COVID KKU di Kecamatan Sumedang Utara sama di Kecamatan Rancakalong di desa XYZ. Pasca COVID-nya seperti ini. Nanti saya buatkan laporannya lagi. Tetapi laporan tersebut landasannya dari mana? Yaitu dari rekan-rekan. Pas laporan individu yang ada unsur pasca COVID-nya. Kalau yang di sini mah sudah aja seperti yang rekan-rekan kumpulkan ke saya. Selanjutnya yaitu tentang SDM. Nah, yang ini ya, yang ngebahas SDM. Siapa saja yang ngebahas SDM tadi itu? Di Hungkul, Pak, Muhammad Fauzi. Ya, Oh iya, Pak Uji. Ntar ada yang masuk lagi nggak? Nggak ada. Nah, untuk sumber daya manusia, silakan rekan-rekan biasanya suka ada di profil desa tentang ininya. Pak, ada tidak permasalahannya? Silakan rekan-rekan cari masalahnya. Silakan cari masalahnya. Kalau misalkan ada permasalahannya, para pengusaha, para pedagang, Pak, apakah ini berkaitan tidak dengan UMKM? Berkaitan atau tidak? Ada sedikit kaitannya, tetapi tidak terlalu. Kalau ini petani, kalau petani itu keseluruhannya, ya keseluruhannya, pedagang keseluruhannya, bukan per tokonya, bukan per warungnya, tetapi keseluruhannya. Jadi nanti masalah pengusaha di desa X apa saja, masalah para pedagang di desa X apa saja. Nah nanti rekan-rekan jabarkan masalahnya apa, lalu sama Fauzi dikasih penjelasan atau jalan keluarnya bagaimana. Nanti pada ujung-ujungnya rekan-rekan hanya memberikan masukan saja. Apa saja masukan untuk para pengusaha, misalkan apa saja harus, misalkan masukannya harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi di 4.0 ini, maka semua harus mengikuti serba teknologi, harus semua produk yang dimiliki pengusaha harus mengikuti perkembangan zaman, misalkan dipasarkan lewat media sosial, dipasarkan produk-produk yang memiliki para pengusaha harus dipasarkan di e-commerce misalkan. Terus para petani juga sama. Misalkan bagaimana cara pengelolaan pertaniannya harus mengikuti zaman, yaitu menerapkan dengan teknologi. Tetapi misalkan para petani terkendala dengan dana untuk membeli teknologinya. Misalkan seperti itu. Para pedagang pun sama. Para pedagang misalkan memasarkan produknya hanya lewat misalkan hanya sebatas di warung saja. Pedagangnya tidak menggembor-gemborkan, tidak melakukan pemasaran. Nah, misalkan sama Fauzi dikasih untuk para pedagang di lingkup desa X bagaimana kalau memasarkan produknya lewat media sosial, tambahan lewat media sosial, atau misalkan karena sekarang lagi pandemi, maka untuk yang berbelanja di atas 100.000 atau di atas 50.000 bisa delivery order ke rumahnya. Itu kan bisa masukan untuk para pedagang untuk menambah pemasukan seperti itu. Jadi masukannya seperti apa saja, Nika? Kreativitas Fauzinya bagaimana? Atau bagaimana Fauzi mencari jalan keluarnya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, terima kasih. Nah, yang lainnya gimana? Oke, Pak. Jadi ya di laporan ini Ivan baru 2 orang ya. Nanti sore ke saya kan? Iya. Sore Pak. Jam berapa Pak kira-kira? Jam bebas sih. Jam 2 atau jam 3 Pak? Gimana terkumpulnya aja? Ya. Oh iya siap Pak. Yang lainnya udah pada beres yang lainnya? Nah, yang saya mau bertanya Pak. Ya, sok silakan. Untuk kan saya ke bagian akuntansi desa.
Itu setiap hari melakukan tentuan pembukuan di desa atau gimana, Pak? Oh, enggak. Kalau yang akuntansi desa, biasanya sih sama sih, emang membantu pembukuan di desa. Tetapi karena mungkin sekarang pandemi, coba, bentar gimana ya? Berapa orang ini teh? Satu orang yang akuntansi desa, Pak. Yang seorang. Nah, gini aja lah. Untuk seluruhnya ya, jangan lupa meminta neraca keuangan desanya ya, yang suka ditempel-tempel di baliho tuh. Nah, rekan-rekan minta itunya, fotonya, lalu buatkan kalau misalkan tidak dikasih filenya, difotokan saja, nanti fotonya nanti fotonya serahkan ke saya. Ya, untuk yang akuntansi desa sama, akuntansi desanya, misalkan kamu sama minta keuangan neraca desanya juga. Nanti dari neraca desanya, kamu coba analisis apakah keuangan desanya ataukah cara pembuatan neraca desanya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atau tidak, atau cara pembuatannya sudah baik atau belum. Kalau misalkan belum, sama kamu dikasih masukan. Misalkan nanti di ujung-ujungnya, tapi tetap kan, mau yang akuntansi desa, mau yang lain, melakukan survei pra penelitian ke seluruh kegiatan, mau UMKM, mau UM, mau yang lainnya, tetap. Dan membantu program-program yang lainnya. Nah, untuk akuntansi desa, nanti setelah kamu dapat neraca desanya, nah, neraca desanya tersebut bagian saha ya teh? Ervina ya? Ervina? Pipit. Pipit ya? Ervina teh Pipit. Sanes. Bagian Pipit. Nah, nanti Pipit silahkan. Bentar, Egi masuk. Bentar, pada masuk nggak? Sip. Jadi seperti tadi, neraca desanya diminta, setelah diminta silahkan. Nanti kamu tinggal kasih komentar aja. Neracanya sudah dalam keadaan baik karena bla 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 bla. Menjelaskan tentang neraca desa aja. Seperti itu. Paham, Pipit? Ya. Tapi tetap ya, Pak, terima kasih. Tapi tetap ya, Pipit, harus minta neraca desanya dulu. Karena itu sebagai landasan utama kamu membuat laporan. Oh iya, Pak. Jadi untuk kegiatan sehari-harinya menyurvei yang ada di proker ya, Pak? Di lembar rencana program. Itu. Nah, untuk akuntansi desa sendiri berarti kamu harus sering-sering ke desanya. Yang orang Indramayu mana, ada nggak? Siapa saja? Hadir, Pak, hadir. Nah, yang orang Indramayu gimana? Mau seperti apa? Ngebahas tentang apa? Kemarin lupa saya. Kemarin saya kebagiannya yang sumber daya alam, Pak. Nah, udah paham bagaimana teknisnya? Yang kemarin tuh yang kata Bapak tuh harus membandingkan antara sawah pada Suka sama sawah yang misalkan di Jogja gitu. Emang konsepnya seperti itu gitu ya. Tetapi kamu juga nanti di kegiatannya teknisnya gimana Pak? Lebih jelasnya Pak. Misalkan kamu kegiatannya berarti kegiatan per hari-harinya kamu harus sering-sering tadi kamu nyimak yang pertama nggak? Yang kegiatan yang di tabel. Iya, nyimak. Nah, berarti untuk yang di kegiatannya silakan kamu berarti nyurvei terus-terusan sumber daya alamnya, potensinya apa saja. Ya. Misalkan kamu nyurvei ke Dusun Anu untuk tanggal ini. Di kegiatannya misalkan sekarang tanggal 3 nih, kamu menyusun program kerja untuk 1 bulan ke depan. Nanti di tanggal 3-nya, di tanggal 4-nya, survei lokasi ke Dusun Anu dengan potensi alam yang ada. Nanti di tanggal 3, 4, tanggal 5, menganalisis potensi alam di Dusun X yang waktu tanggal 4 melakukan survei. Misalkan seperti itu. Apakah analisis tersebut cukup 1 hari? Tidak.
bisa berhari-hari. Iya. Karena kenapa? Hmm. Kamu harus memunculkan ide-ide dalam dari memunculkan ide dari hasil survei yang sebelumnya gitu. Jadi intinya kamu silakan cari potensi alamnya dulu. Ya, setelah itu kamu analisis seperti apa, mau seperti apa. Seperti itu aja. Tidak hanya persawahan ya, misalkan perkebunan bisa saja jadi perkebunan tersebut dibuka untuk warna wisata. Kamu tadi di desa mana? Desa Padasuka, Pak. Nah, di desa Padasuka ada nggak pertanian ubi-umbian? Ada yang pinggir jembatan. Nah, misalkan kalau ada, kamu bisa membuat misalkan di lokasi tersebut bisa dijadikan percontohan atau pendidikan pertanian umbi-umbian bagi siswa grade siswa SMP atau SD. Nah, jadi anak-anak SD, anak-anak SMP bisa berlatih menanam ubi-umbian di sana, memanen di sana. Apalagi kalau pertanian tersebut atau lahan tersebut di sisi jalan bisa menjadi wisata, misalkan tempat wisata, bisa makan ubi di sana, bisa makan open ubi di sana, kan ada tuh ubi bakar tuh. Nah, bisa di lokasi sana, si wisatawannya bisa panen sendiri di sana, bisa membakar di sana juga, bisa makan di sana juga, bisa menikmati wisata alam juga. Nah, kamu tinggal bagaimana mengarahkannya. Seperti itu. Sumber daya alamnya ada berapa? Misalkan, ada 3, ya udah kamu tinggal memberikan masukan ke ketiga-tiganya. Berarti nggak harus semua ya, Pak? Nggak harus semua, nggak harus semua. Tinggal kamu unggulannya ada berapa aja. Yang penting nanti di laporan kamu secara jelas menjelaskannya. Nah, jadi misalkan kamu ke desanya mah cukup misalkan besok atau lusa kamu ke Sumedang misalkan. 2 atau 3 hari kamu di sana, ambil foto sebanyak-banyaknya, tinggal kamu bagaimana memvariasikan ke dalam laporannya, ya, ke dalam laporan kegiatannya. Misalkan 1 hari di desa, kamu harus ada foto-fotonya, dokumentasinya, lagi wawancaranya. Yang kedua, kamu lagi di alamnya, silakan ambil foto, ambil dokumen sebanyak-banyaknya. Yang hari ketiga, misalkan yang kedua itu tadi di pertaniannya, yang kedua di tempat lainnya. Jadi kamu cukup 3 hari mewakili 1 bulan tersebut. Seperti itu. Jadi kan kamu karena di luar daerah, tidak perlu ke Sumedang setiap hari terus-terusan gitu. 3 hari, 4 hari cukup. Tinggal kamu pintar-pintar bagaimana menguraikan kegiatannya. Ada lagi? Oh, Pak, izin bertanya. Yo, gimana? Pak, kan begini, kemarin pas kemarin kan survei Pak ke desa Mulyasari ya, terutama ke pondok pesantren ke lingkungan masjid yang akan jadi sasaran UM. Kebetulan sama Kang Egi, sama Kang Agus ke sana survei bertiga. Kita langsung mendatangi sesepuhnya, sesepuh Ustadz juga di sana. Dan kita ya ngobrol tentang masalah UM dan ternyata memang responnya sangat bagus sekali Pak. Nah malahan mah tersebut tuh udah ada kayak rencana gitu untuk bagaimana sih biar warga-warganya tuh gak ketergantungan ke Bang Emok gitu, sama kepala desanya udah merencanakan, malahan mah sudah ada surat dari Pak Bupati katanya mau membuat koperasi syariah, cuman belum terwujudkan karena sistemnya belum belum tersistem harus bagaimana, bingung, belum ada pengurusnya gitu. Pas kemarin kita ke sana, Irfan ke sana, ngasih jelas tentang UM dan ternyata Pak Ustadz responnya sangat bagus sekali, malahan mah pengen terwujud gitu di lingkungan itu gitu Pak. Nah, bingungnya tuh Irfan, apakah ini harus benar-benar digarap serius Pak? Atau gimana Pak? Mudah-mudahan ini bisa jadi goals kelompok kita gitu kalau bisa terwujud insya Allah gitu. Oke.
ada buku tentang UM-nya tidak? Ada Bapak, kemarin saya ngasih bukunya langsung ke Pak Ustadznya, bagaimana tentang prosedur tata cara ya pelaksanaan UM kayak gimana gitu Pak, sistem-sistemnya. Nah, untuk aduh, sebentar ya, capek. Nah, untuk UM berarti intinya nanti yang memaparkan materinya siapa? Ipan sama Egi juga? Ya, ya Pak. Nah, kamu udah sebentar. Ambilin lah eta. Plastis no gitu. Oh jeung anu eta anu naon sih anu di dompet biru. Nah, sekarang bukunya masih di Ipan sama di Egi? Sudah dikasihkan Pak, tapi udah ada fotokopinya dari Kang Egi. Oh. Udah difotokopi. Nah. Berarti tinggal sebentar, kalau nggak salah filenya ada di sini. Oh ada Pak, boleh Pak. Send. Di mana nih? Oh di sini. Sebentar ya, saya ambil dulu filenya ya. Ya. Nah ini, aduh. Nah, ini file untuk KKO tahun yang kemarin, satu file semua, sama ada di versi sama saya lupa nyimpen, ya. Dan nanti sama rekan-rekan juga untuk laporan dibuatkan, dikesidiin semua, ya. Mau semua video, laporan kelompok, laporan individu dimasukkan ke sini, CD. Nanti diserahkan ke saya. CD-nya ada 2, di kepresisinya 1. Oh, Pak. Bagi yang mau minum, sambil minum bisa, sambil ngemil juga bisa ya. Santai aja. Izin ngemil Pak. Sok. Nggak usah tegang-tegang. Ini screen-nya kelihatan sama rekan-rekan semua? Kelihatan Pak. Nah, rekan-rekan juga nanti ada videonya, membuat video tentang selama KKU, nanti ini videonya silakan, laporan individu. Aduh. Nah, ini seperti nanti rekan-rekan seperti ini juga ya. Per individu silakan membuat laporan. Ya, ada laporan kelompok. Ada laporan kelompok, ada laporan individu. Saya share di WA aja ya semuanya ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Bentar Pak, ke WC dulu ya. Yang kemarin laporan kelompok sama individu sudah dibaca-baca belum? Sudah, Pak.
Udah Pak sedikit. Nah, ini UM nih, ada nih, kebetulan. Nah, ini UM ya. Kemarin tujuannya, nanti laporannya berbentuk seperti ini. Tujuannya, masalahnya, pemecahan masalahnya, lokasi secara perinci, secara terinci. Nah, nanti UMKM semua dari ke 6 program, kita kan ada 6 program tuh. Ada UMKM, SDE, SDA. Nah, sama di sini per apa ini teh? Per poin lah, per bidang gitu. Ada. Tetapi nanti pas misalkan ini UMKM, masalahnya nih, Anda kan ada masalah ini. Tinggal rekan-rekan tambahkan satu permasalahan pra-COVID atau sebelum COVID. Lalu yang kedua adalah permasalahan pasca COVID. Pasca COVID. Seluruh kegiatan ada ininya ya. Ngebahas tentang permasalahan pra-COVID sama permasalahan pasca COVID-nya. Untuk yang di proker yang dikumpulkan, rekan-rekan tidak perlu pakai pra-COVID sama pasca COVID-nya, tetapi nanti diuraikan permasalahannya. Karena kenapa? Intinya membuat laporannya adalah laporan pasca COVID-nya gimana. Nanti saya yang merangkum laporan KKU dari rekan-rekan semua pasca COVID bagaimana di masyarakatnya. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke UM. Ke UM pertanyaan si Pak Ketua. Bagaimana UM-nya? Nanti kamu kalau tidak salah di UM ada itunya, ada apa? Pengelolaan keuangannya, ya kan? Ya, betul, Pak. Nah, kamu tinggal kasih apa penjelasannya saja. Ya. Bagaimana pengelolaannya? Besok kan di itunya apa di pelaksanaannya kan sama Egi? Ya, insya Allah, Pak. Nah, di mana itunya masjidnya? Di tempat yang kemarin bukan? Bukan, Pak. Yang di daerah Pasantren, Pak. Daerah yang mau kepada Suka, tapi masih Desa Mulyasari gitu, Teh. Kang Egi di mana punten? Kang Egi, iya nanti gini, namanya teh, gelap deh. Kang Egi ayatnya. Egi monitor? Lebat gitu, Pak. Oh, misalkan di lokasi tersebut, pertama Ivan jelaskan dulu apa itu UM ke masyarakat kan ya? Yep. Apa itu UM? Apa iya, itu Pak. kelebihannya? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Nanti Egi juga silakan print pengelolaan keuangannya, pemasukannya, pengeluarannya, pengelolaannya. Yang terpenting adalah Ivan sama Egi bentuk dulu pengurusnya. Ketuanya siapa? Bendaharanya siapa? Sekretarisnya siapa? Tetapi ke si ketua, ketika pemilihan dua orang tersebut, harus dilihat track record-nya. Bagaimana? Baik, Pak. Ya? Baik, Pak. Nah, nanti setelah itu, kamu setelah apa? Setelah pemilihan ketua, sekretaris sama bendahara, kamu juga kasih dulu, Bu, ini format pemasukannya. Ya kan ada pemasukannya tuh. Bu, ini format bagaimana pengumpulan dananya. Nah, kamu harus bisa membimbing ke arah sananya. Ya. Baik, Pak. Intinya mah kamu bentuk UM-nya. Setelah setelah dibentuk UM-nya, bentuk susunan organisasinya, kasih cara pembukuannya. Udah, itu saja. Ya, Pak. Baik, Pak. Siap. Nah, ada lagi? Pak Kusman gimana? Aman? Ada yang mau ditanyakan, Pak Kusman? Kayaknya udah siap-siap pengen nanya nih. Coba tuh, naranya, guys. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, itu untuk laporan kelompoknya ya.
saya kasih satu lagi laporan individunya di grup. Contoh laporan Baik, Pak. individunya. Tapi ini tidak terpatok sama laporan yang di saya ya. Rekan-rekan harus mengikuti laporan yang di Lapangan. yang di lapangan, ya, bukan di lapangan, maksudnya di buku panduan. Bukan. Samakan lagi sama buku panduan. Ya. Pasti ada poin yang ditambahkan, ada poin yang dikurangi gitu. Kurang. Oh. Nah, ini laporan individunya sudah saya share di grup. Lagi kerja dulu ya. Oh, kerja dulu ya. Nah, itu laporan individunya. Baik, Pak. Nah, rekan-rekan silahkan tonton ini videonya untuk gambaran rekan-rekan nanti mau seperti apa bentuk videonya. Nah, sama Ivan silahkan berembuk siapa yang ditugaskan membuat video nanti. Ya. Nanti ada perkenalan dari pihak, misalkan karena ini 2 kecamatan, nanti siapa yang ditugaskan di Kecamatan Sumut, siapa yang di Kecamatan Rancakalong buat video dokumenternya. Bukan video dokumenter, sambutan dari kecamatnya. Sama sambutan dari tiap-tiap kepala desanya. Nah, mau dibentuk seperti apa kan videonya? Itu adalah tergantung dari kreativitas rekan-rekan. Siapa? Yang pertama jumlah RT RW ada 12, ada 3 dan peta topografis mungkin belum masuk di dalamnya potensi desa Cijeruk. Pertama mungkin ada pengrajin sampah, ada pengrajin patung Tanimar, ada pula hasil produk makanan olahan macam tape gantung. Pak, ini teh video ya? Iya, video. Saya percepat. Oh, kebuka. Di share screen nggak ada? Nggak kebuka di depan apa? Oh, nggak ada. Bentar. Oh, sebentar. Kirain ada. Bentar. Aduh, mantap, Ivan. Oh, videonya nggak kebuka ya? Iya, Pak. Saya kirimin dulu deh ke yang lain. Atau ya intinya gini aja lah. Rekan-rekan harus membuat video seperti ini. Nanti videonya saya
saya dilampirkan di flash disk-nya sama di mana tadi teh? Nah, CD seperti ini ya. Nanti rekan-rekan silahkan kumpulkan CD-nya seperti ini ke saya. Di dalamnya memuat seperti yang tadi. Ada laporan individu, ada laporan kelompok. Sama satu lagi flash disk. Flash disk-nya sama, dilaporkan ke saya satu, dilaporkan ke saya satu. Di dalam flash disk-nya ada laporan individu, ada laporan kelompok, sama video. Sama di sini pun. Jadi CD ada 2, di flash disk ada 1. Silahkan dikoordinir bagaimana caranya, bagaimana tekniknya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lagi apa ya? Untuk proker, misalkan kalau yang belum, bisalah besok, Ya, Pak. besok biar santai rekan-rekan kerjakan lagi. Besok juga nggak Ya, Pak. apa-apa. Baik, Pak. Jadi besok, Pak. Ininya, Pak. Besok aja ya. Yang lain gimana besok? Oh, iya, Pak. Mohon, Pak. Besok, Pak. Ya, Pak. Ada tanda tangan pedesaan, Pak. Nah, untuk yang Kepdesna. Untuk yang sulit ya tanda tangan. Untuk yang sulit mendapatkan tanda tangan Pak Kuwu-nya, bisa diatasnamakan sama sekdesnya. Misalkan Iya, Pak. Kuwu-nya nggak ada wae, misal ada atas nama kepala desa gitu, bisa juga kayak gitu. Jam seberapa? Ada lagi? Jadi kita nggak perlu dipersulit lah. Yang penting ada aja tanda tangan dari perwakilan desa bahwa kita mau bahwa kita KKU di sana dengan program kerja yang ada gitu. Jadi program kerja kita disetujui sama pihak desa aja gitu. Mengerti, Pak. Ada lagi? Yang lain gimana? Ini Resti, kemana orangnya Resti? Cuma ada gambar lantai saja? Oh, ada. Terus siapa lagi nih? Banyak yang nggak diaktifin videonya. Jadi udah paham semua? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup? Ya, cukup, Pak. Nah, mungkin dari saya nanti tanggal 6 silakan perwakilan ke kampus membawa Logistik. Membawa logistik untuk laporan contoh laporan sesuai yang diminta udah saya kirimkan. Contoh laporan kelompok, contoh laporan individu mentahannya. Silakan rekan-rekan pelajari bagaimana teknik pembuatannya. Yang penting ada penambahan pas permasalahan pra atau sebelum COVID sama permasalahan yang sesudah COVID. Itu saja yang pentingnya. Sama satu lagi, tolong diminta neraca desanya. Itu penting sekali neraca desa. Untuk apa? Untuk pembuatan laporan juga. Karena saya dosennya akuntansi, maka saya pun nanti pas KKU laporan KKU ada menyinggung laporan tentang neraca desanya. Dan itu saya wajibkan ke seluruh desa ada laporan neraca desanya. Tidak muluk-muluk data dari desanya. Misalkan Pak ada juga dari baliho, silakan dipoto saja, sudah cukup. Baliho desa yang suka ditempel di desa-desa. Kalau bisa ada neraca kecamatan. Misalkan rekan-rekan lagi main ke kecamatan, ada neraca laporan keuangan di kecamatan. Foto aja. Kalau syukur-syukur bisa minta laporan keuangan neraca kecamatannya. Itu tambahan dari saya. Silakan, saya terbuka, welcome ketika pengen konsultasi masalah KKU via WA. Kalau misalkan saya lagi on, saya langsung balas. Tetapi kalau misalkan lagi ada kesibukan, mungkin saya balasnya agak telat. Tetapi pasti saya balas. Satu lagi, untuk foto-foto dari yang mulai kita yang kemarin tuh pembukaan KKU yang sama Bupati absen itu sama yang hari ini, jangan hilang dulu foto-fotonya.
Yang tadi yang saya terima foto-fotonya itu hanya baru saya mencentang daftar absen rekan-rekan saja, bukan menyebutkan bahwa hadir sepenuhnya gitu. Cuma saya ini Lena ada fotonya centang, Ivan ada fotonya sama Egi centang, baru sebatas seperti itu saja. Belum saya save ke laptop. Yang lain ada lagi pertanyaan atau cukup? Cukup ya. Nah, mungkin nanti kita akan nge-zoom lagi paling tanggal 10-an ya. Tanggal 10 kita nge-zoom lagi untuk apa? Untuk review rekan-rekan tanggal 3 sampai tanggal 9 ngapain saja. Dan ketika ada permasalahan rekan-rekan bagaimana cara mengatasinya. Oke semua? Oke, Pak. Oke ya, tanggal 10 kita nge-zoom lagi ya. Siapa? Siap. Nah. Untuk yang UMKM siapa? Bagian UMKM tuh? Saya, Pak. Siapa? Lena? Pratiwi? Pratiwi. Siapa? Rika. Pratiwi sama Rika. Pratiwi sama Rika mana? Camnya nggak ada ya? Hadir, Pak. Cam punya Rika nggak aktif? Sama yang Suaranya Nah, tolong kamu jaga-jaga. Aduh, bentar. Untuk Pratiwi sama Rika jaga-jaga kalau kita nanti ada bazar, nggak tahu bazar bagaimana tekniknya, tapi jaga-jaga ada bazar. Untuk UMKM benar-benar digali bagaimana produknya apa saja, ya, sama inovasinya bagaimana, perubahannya. Oke ya. Pratiwi sama Rika ya. Iya, Pak. Tapi satu produk, Pak. Satu produk. Iya. Kalau bisa mah. Satu UMKM. Tapi kan yang kemarin di laporan banyak ya produk-produknya ya. Enggak. Satu doang, Pak. Satu doang. Yang kemarin yang UMKM yang ada sapu lidi, yang ada yang lain itu siapa itu? Oh, itu yang kecamatan lain. Yang kecamatan lain. Nah, tapi coba kamu data juga yang dibantu sama yang di Rancakalong sama yang di Sumut, jumlah itunya jumlah UMKM, jumlah produknya naon wae gitu. Soalnya takut misalkan ada bazar, karena kan Sumedang udah masuk ke zona hijau, sudah bebas melaksanakan kegiatan walaupun terbatas. Takutnya nanti kita akan menampilkan bazar, menampilkan produknya cuma ada satu gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, jadi nanti dari Pratiwi sama Rika sudah ada pegangan produk-produknya. Sudah ada data produk-produknya, tinggal diinovasikan. Iya. Oke ya, Pratiwi sama Rika? Hah? Siap? Minimal berapa, Pak, produknya? Ya, sebanyak. Di sini masih jarang-jarang, Pak. Di mana? Di Sumedang Utara? Cuma ada ladu kayak gitu-gitu. Nah, enggak apa-apa. Misalkan nanti dicampurkan aja sama yang produk dari Sukahayu, dari Desa Rancakalong gitu. Cuman nanti kan mereka juga yang di tempat lain juga mendata tuh UMKM sama produk yang lainnya. Nah, kamu tinggal minta data ke teman-teman yang lain gitu. Oh iya. Asalkan ada datanya UMKM produknya apa, produknya apa saja. Nah, itu jadi pegangan buat kamu ketika takut-takut ada bazar. Nanti kamu yang menentukannya gitu, produknya apa saja, ada apa sajanya. Ya ditulis ada berapa UMKM jumlahnya, produknya apa saja ditulis. Tetapi yang diunggulkan ya yuk satu nggak apa-apa gitu. Yang dibuat di laporan individu mah. Cuman takutnya nanti ada bazar, kita kelabakan produk apa yang dimunculkan gitu.
Pak. Iya, Kan Maaf, kita mau Bazar tanya. dikasih satu meja tuh, Bazar tuh. Nggak mungkin satu meja kita cuma ada satu produk saja. Gitu. Iya. Gimana, Egi? Yang di laporan itu cuma satu, cuman takutnya ada bazar, jadi harus didata semua UMKM produk-produknya apa saja gitu. Ya, pintar Egi. Ya, benar. Seperti itu. Jaga-jaga kalau ada bazar gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Halo, cukup semua? Cukup, Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, mungkin diskusi kita cukup sekian. Nanti dilanjut lagi tanggal 10 untuk jamnya. Nanti diatur lagi jamnya jam berapa. Cuma tanggalnya tanggal 10 untuk mereview KKU dari dari minggu yang akan kita jalankan ini. Mungkin cukup sekian ya. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.